Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Nurizata Nafasa dari Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran Angkatan 2019 dengan NPM 20.01.1019.0315. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu jenis gulma yang biasa kita sebut dengan lamtorogung atau dengan bahasa Latin Leucaena glauca. Adapun klasifikasi dari lamtorogung itu termasuk kingdom Pantae, divisinya Spermatophyta, subdivisinya Angiospermae dengan kelas Dicotyledoneae dan subkelas Dialipetalae, ordonya Rosales, familinya Mimosaceae, genusnya Leucaena, spesiesnya Leucaena glauca. Adapun ciri-ciri morfologi dari lamtorogung itu antara lain, bentuk perakarannya adalah perakaran tunggang dengan tinggi pohon mencapai 2 hingga 10 meter. Batangnya itu berupa batang berkayu berbentuk bulat silindris, ujung ranting berambut rapat. Daunnya berupa daun majemuk biparipinet menyirip rangkap. Sirip 3 hingga 10 pasang. Anak daun di tiap sirip mencapai 5 hingga 10 pasang. Bentuk garisnya lancet atau dengan bagian ujung yang runcing. Dengan pangkal yang tidak sama sisi, berumbai, sisi bawah hijau biru dengan ukuran 6-21 kali 2-5 mm. Ciri morfologi lain dikemukakan oleh Van Steenis pada tahun 1947, yaitu daun mahkota lepas, bentuk solet, benang sari 10 mm, panjang kelopak 1 cm, polongan di atas 5 tanda bekas mahkota bertangkai pendek, bentuk pita, pipi hidung tipis, 10 hingga 18 kali kelopak 2 cm di antara biji-biji dengan sekat. Adapun tipe bunga pada tumbuhan lamtorogung ini merupakan tipe bunga kapitum. Dalam satu rumpun bunga kapitum ada yang tumbuh 1 hingga 5. Tabung kelopak berbentuk lonceng dengan gigi-gigi pendek. Tinggi kelopaknya mencapai 3 mm. Nah, tumbuhnya lamtorogung ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain ada faktor alam, pemupukan, dan hama. Lamtorogung ini juga memiliki ciri khas, diantaranya itu polongnya lebih besar, terutama lebih besar dari petai Cina, dan bijinya cukup banyak. Polongnya itu bisa mencapai 25 benih. Daerah asal dari lamtorogung ini adalah Amerika tropis, lalu dibawa ke Indonesia sekitar abad ke-20-an. Jadi tumbuhan ini sudah sekitar ratusan tahun diperkenalkan ke Jawa. Untuk kepentingan pertanian, awalnya itu untuk kepentingan pertanian dan kehutanan, dan kemudian menyebar ke pulau-pulau yang lain di Indonesia. Lingkungan lingkungan tempat hidup lamtorogung itu antara lain, lamtorogung ini menyukai iklim tropis yang hangat, dengan suhu harian 25 hingga 30 derajat Celcius. Ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut dapat menghambat pertumbuhannya. Tanaman ini cukup tahan kering dan bisa ditanam di mana-mana. Namun kebalikannya, tanaman ini tidak dapat tumbuh dengan genangan air. Lamtoro mampu beradaptasi dengan baik pada tanah dengan keasaman di antara pH 5,5 hingga 6,5 dan memiliki iklim sedang dengan curah hujan 600 mm per tahun. Menurut Nanpaki 2017. Produksi hijauan pada lamtorogung ini, produksi daun lamtoro segar itu sekitar 60 hingga 70 ton atau 20 ton bahan kering per hektar per tahunnya. Kandungan zat makanan yang dikandung dalam lamtorogung ini antara lain ada protein kasar atau PK dengan 27,80%, ada lemak dengan 3,20%, ada BETN dengan 55,10%, ada serat kasar dengan 10,40%, dan mineral dengan 3,40%. Dengan kandungan zat makanan yang terkandung dalam lamtoro, maka lamtoro ini merupakan salah satu hijauan yang banyak dipilih oleh peternak untuk pakan para ternaknya. Berikut adalah lampiran foto-foto dari tumbuhan lamtorogung.
Ini menunjukkan bahwa lamtoro itu batangnya itu merupakan batang berkayu. Lalu ini ada biji dari buah lamtoronya, dan ini merupakan bunga dari tumbuhan lamtorogung. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.